Selamat datang kembali pada pertemuan ke-10. Kita akan membahas mengenai pengujian software atau pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian ataupun testing itu adalah sebuah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan kondisi yang tidak diinginkan, seperti adanya cacat ataupun kerusakan, bugs, dan juga sebagai evaluasi. Kita bisa mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software yang kita buat. Nah, ini adalah definisi dari standar ANSI atau IEEE 1059. Nah, mengapa software itu perlu dites ataupun diuji? Kembali lagi kaitannya dengan yang namanya quality software. Di sini lebih spesifik lagi kita akan melihat mengapa software itu perlu dites ataupun diuji. Itu yang pertama adalah kita mau memastikan apakah software sudah melakukan fungsinya dengan benar. Contoh sederhana, misalnya kita dalam sebuah software, di dalamnya terdapat sebuah program, dan di dalam program tersebut ada function A, function B, function C, dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat apakah fungsi dari software yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kita bisa mengujinya. Nah, dari hasil uji itu kita akan tulis dalam bentuk sebuah hasil. Hasilnya seperti apa? Misalkan contoh fungsi A. Oh, ternyata fungsi A belum diimplementasikan. Terus kemudian fungsi B. Nah, ternyata fungsi B itu dapat melakukan fungsinya dengan benar. Nah, terus kemudian fungsi C sudah dibuat, tetapi terdapat masalah. Misalnya pada saat sebuah program dijalankan atau dipanggil, kemudian berkenaan dengan pemanggilan fungsi C-nya ternyata null pointer exception. Artinya sudah dibuat tetapi ada masalah. Nah, itu bisa kita tulis dari hasil pengujian yang kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, mengapa software juga perlu dilakukan pengujian ataupun tes? Itu adalah untuk mengetahui batas kinerja dari sebuah software. Contoh sederhana, misalnya dalam sebuah form kita mau menginput misalnya berupa nilai ataupun angka. Ternyata pada saat kita masukin 1000, dia dapat berjalan dengan baik. Kita masukin 100.000, dia berjalan dengan baik. Tetapi misalnya pada saat kita masukin 1 juta misalkan, apa yang terjadi? Oh, ternyata softwarenya berhenti atau hang. Bahkan di nilai yang lebih tinggi lagi terdapat crash. Nah, itu kita harus tulis masalahnya seperti apa. Jadi kita tahu, oh ternyata pada saat kita mengisi sebuah nilai, nilai itu hanya bisa diinput sampai 100.000 misalkan. Jadi batas kinerjanya hanya sampai pada 100.000 misalkan, seperti itu. Nah, itu contoh sederhana. Nah, terus kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perilaku software dalam situasi yang ekstrim. Contoh misalkan dalam sebuah software di mana software tersebut sudah menggunakan jaringan multi user Nah, kemudian pada saat kondisi jaringannya dekat, ternyata statusnya baik
Tetapi pada saat sambungannya misalnya jaraknya ataupun tempatnya terlalu jauh, ternyata software tidak dapat berjalan dengan baik, putus nyambung misalkan. Nah, artinya bahwa software tidak melakukan koneksi ulang ketika jaringan kembali tersambung. Nah, ini juga merupakan masalah dan kita harus tahu ya bagaimana perilaku software dalam situasi yang seperti itu. Nah, terus kemudian yang keempat adalah kemungkinan kesalahan logika ataupun kurang telitinya programmer. Contoh misalkan eksepsi yang tidak ditangkap dengan baik. Kemudian pada saat kita menggunakan variabel, kita lupa melakukan inisialisasi misalkan. Kemudian alur logika program yang salah. Kemudian library yang mungkin kita lupa untuk melakukan import untuk sebuah sistem operasi yang berbeda. Terus kemudian adanya kesalahan setting path misalkan. Contohnya apa? Setting tempat di mana kita meletakkan software tersebut ya, sehingga pada saat dijalankan di komputer lain timbul error ataupun bug. Nah, itu juga merupakan kemungkinan kesalahan logika atau kurang telitinya kita sebagai pembuat sistem ya ataupun software. Nah, itu juga perlu diuji. Terus kemudian mengapa software perlu diuji? Ya, adanya lingkungan yang berbeda. Ya. Lingkungan yang berbeda di sini, misalkan kita lihat dari sisi sistem operasinya. Pada saat software itu dijalankan di sistem operasi 32 bit ataupun 64 bit, dia dapat berjalan dengan baik. Tetapi pada saat kita menjalankannya misalnya pada versi sistem operasi yang terbaru, ya, dia tidak jalan. Ya. Atau kita misalnya menggunakan sistem operasi berbasis Linux misalkan, ternyata softwarenya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan pengujian yang harus kita lakukan. Mengapa sebuah software ataupun sistem itu harus diuji? Ya. Nah, itu adalah faktor-faktor mengapa software itu harus kita uji ataupun kita tes. Selanjutnya, kapan software testing itu dilakukan? Nah, pada siklus kehidupan sistem ya, kita punya model, berbagai macam model, dan pasti di dalamnya ada yang namanya fase verification ya. Nah, di mana pada saat fase tersebutlah kita melakukan yang namanya pengujian ya. Nah, kalau kita tahu bahwa pada model waterfall ya ada kebutuhan ya, di mana setelah kebutuhan kemudian kita analisa, kita desain, kemudian kita buatkan codingnya dalam bentuk implementasi software, baru terus kemudian kita periksa ataupun kita uji, kita tes. Nah, bisa jadi ada kesalahan pada saat kita melakukan analisa kebutuhan. Nah, otomatis itu harus dikaji ya. Nah, ini semata-mata adalah supaya software yang kita miliki itu mempunyai kualitas yang baik ya. Makanya pada fase ini ya terdapat pengujian software ya. Jadi pada saat apa kita melakukan pengujian? Pada saat di fase verifikasi. Nah, kemudian metode pengujian. Metode pengujian perangkat lunak ataupun software ya, biasanya kita menggunakan dua buah metode ya, metode black box ataupun metode white box. Nah, metode black box itu adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak.
Nah, ini bisa dianalogikan seperti kita melihat sebuah kotak hitam dan kita hanya bisa melihat tampilan luarnya saja tanpa tahu ada apa di balik bungkus hitamnya itu. Dengan kata lain, yang kita uji adalah tampilan fungsionalitasnya. Misalnya dalam sebuah aplikasi ada form. Nah, di dalam form itulah yang akan kita uji. Jadi hasil yang berupa input ataupun outputnya. Dari semua tampilan, kalau saya mau menyebutkannya adalah tampilan layar, semuanya kita tes, kita isi datanya. Ya. Nah, apakah ada masalah di pengujian tersebut? Nah, kita akan tulis seperti apa masalahnya. Ya. Nah, berbeda dengan metode pengujian white box. Kalau pengujian white box itu pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural. Ya. Nah, untuk kita bagi lagi pengujiannya ke dalam beberapa kasus pengujian, secara sekilas dapat diambil kesimpulan bahwa white box testing adalah untuk mendapatkan program yang benar dari hasil pengujiannya. Paling gampangnya metode white box itu kita gunakan adalah untuk menguji program yang dibuat, logika program yang kita buat, algoritmanya apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Kalaupun belum sesuai, kita akan tulis. Ya. Mungkin ada logika program pada saat kita menggunakan kondisi if mungkin, atau kita menggunakan kondisi perulangan, atau kita menggunakan kondisi operator matematika. Itu pada saat kita membuat alur programnya ternyata ada masalah di dalamnya. Nah, itu kita melakukan pengujian dengan metode white box. Ya. Nah, kita pengen contohnya seperti apa gitu ya. Metode pengujian black box seperti apa, metode pengujian white box itu seperti apa. Nah, saya memberikan tugas kepada Anda semua ya, mahasiswa-mahasiswi Atmaluhur yang mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Saya pengen melihat ya contoh kasus pengujian black box dan white box. Nah, Anda buat ya dalam bentuk paper ya beserta dengan software yang diuji ya. Anda buat seperti itu. Nah, minggu depan saya akan bahas contoh metode black box dan juga contoh metode white box untuk pengujian perangkat lunak. Demikian presentasi saya untuk mata kuliah perangkat lunak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dibuat ya. Anda kumpulkan di Google Classroom ya. Saya akan cek satu-satu. Itu merupakan tugas yang kedua dari saya. Terima kasih. Salam Budi Luhur.